sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelas 11 akuntansi dengan saya Cindy, lalu ada teman-teman saya Agnes, Nara, Ferdi dan juga Jericho akan menyampaikan tentang bahaya dan juga dampak penggunaan narkoba. Namun sebelum sampai pada inti dari pembahasan kita, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, cara penggunaan narkoba serta dampak narkoba, baik bagi fisik, kejiwaan, mental dan serta sosial. Apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat yang berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup ataupun disuntikan ke bagian tubuh, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan tindakan seseorang. WHO 1982 mendefinisikan narkoba sebagai semua zat, kecuali makanan, air atau oksigen, yang jika dimasukkan ke tubuh dapat mengubah fungsi tubuh, baik secara fisik ataupun psikologis. Narkoba terbagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Narkotika sendiri bekerja dengan cara menurunkan kesadaran. Contoh dari narkotika yaitu heroin, kokain, ganja, dan kodein, serta morfin. Lalu psikotropika. Psikotropika bekerja dengan cara menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku pada penggunanya. Contoh dari psikotropika sendiri ialah ekstasi, sabu-sabu, dan juga nipah. Lalu ada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang dapat menyebabkan ketagihan. Contohnya sendiri ada pada nikotin dan juga alkohol. Lalu narkoba ini digolongkan lagi menjadi 3 golongan berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu golongan stimulan, golongan depresan, dan juga golongan halusinogen. Golongan stimulan adalah golongan yang bekerja dengan cara mempercepat kinerja jantung dan membuat si pengguna merasa lebih percaya diri. Contoh dari golongan stimulan sendiri ialah kokain, sabu-sabu, amfetamin, nikotin, dan juga kafein. Lalu ada golongan depresan. Golongan depresan sebenarnya adalah obat penenang bagi mereka yang menderita depresi. Cara golongan depresan bekerja sendiri yaitu dengan memperlambat kinerja saraf dan juga otak. Contoh dari golongan depresan adalah opium, partikulat, alkohol, dan juga ganja. Lalu ada golongan halusinogen. Golongan halusinogen adalah golongan yang dapat membuat terjadinya halusinasi yang berlebihan. Dalam penggunaan narkoba, tentu saja ada cara-cara yang digunakan oleh si pengguna untuk mengkonsumsi narkoba. Cara-caranya antara lain, yang pertama, merokok dengan pipa melalui mulut, lalu dihisap melalui hidung, lalu melalui jarum suntik dengan cara disuntikkan ke bagian tubuh. Sejak zaman dahulu, narkoba memang sudah sangat sering digunakan, baik bagi pengobatan ataupun bius. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak pihak-pihak atau oknum yang menyalahgunakan narkoba. Meskipun memiliki manfaat di bidang medis, tapi penggunaan narkoba yang berlebihan dan tanpa pengawasan akan berdampak buruk baik bagi fisik, kejiwaan, dan mental ataupun sosial penggunanya. Dampak-dampak yang ditimbulkan antara lain akan sering halusinasi, menimbulkan ketagihan, mengganggu kesehatan otak, cenderung menjadi pelaku kejahatan, bersikap labil, menjadi sensitif dan juga kasar, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, tidak bisa bersosialisasi, resiko terkena penyakit menular, kerusakan ginjal, picu ketidaksuburan, kecanduan, hingga kematian. Untuk materi lebih lanjut tentang bahaya dan juga dampak narkoba akan disampaikan oleh teman saya Nara. Kepada Nara, saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan dampak dari narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika itu sendiri digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini
digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh yaitu ganja. Tanaman ganja merupakan tanaman yang bisa merangsang saraf dan mengaruhi fungsi otak. Akibatnya, seseorang yang menggunakan ganja akan merasakan efek berupa euforia, ilusi, dan halusinasi. Beberapa efek ganja yang paling umum terhadap kesehatan fisik meliputi kemungkinan terserang bronkitis ketika menghisap ganja, tenggorokan menjadi berdahak ketika menghisap ganja, iritasi paru, sistem kekebalan tubuh melemah, memperburuk kondisi paru-paru seperti asma ketika menghisap ganja, mata merah akibat peredaran darah meningkat, gangguan perkembangan janin selama kehamilan, gangguan perkembangan otak di kalangan remaja. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Salah satu contoh petidin. Umumnya, petidin dimanfaatkan sebagai penghilang rasa nyeri. Untuk beberapa kasus, obat ini digunakan saat selesai operasi atau proses seseorang melahirkan. Di sisi lain, petidin memiliki banyak efek samping berbahaya, termasuk sedasi, depresi napas, kejang, delirium, konfusi, euforia, dan agitasi. Efek samping lain yang umum dilaporkan pada konstipasi, perut kembung, mual dan muntah, depresi napas, dan hipotensi berat. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Salah satu contoh dari narkotika golongan 3 ialah kodein. Kodein adalah obat yang biasa diresepkan dokter untuk meredakan nyeri, mulai dari yang ringan hingga sedang. Selain untuk nyeri, kodein juga bisa digunakan untuk meredakan batuk. Kodein harus digunakan sesuai dosis dan aturan pakai dari dokter, sebab ada risiko efek samping serius yang bisa terjadi. Beberapa efek samping yang dapat terjadi yaitu merasa pusing atau mengantuk, sulit, masalah pencernaan seperti mual, muntah, atau sakit perut. Karena obat golongan opioid seperti kodein dapat memperlambat atau menghentikan pernapasan, orang yang merawat harus waspadai. Segera cari bantuan medis darurat jika pernapasan menjadi lambat dengan jeda yang lama, bibir berwarna biru, atau jika sulit untuk bangun. Efek samping yang serius mungkin lebih terjadi pada lansia dan mereka yang kelebihan berat badan, kurang gizi atau lemah. Penggunaan jangka panjang obat ini dapat mempengaruhi kesuburan pada wanita atau pria. Sekian yang dapat saya sampaikan, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ferdi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan merupakan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan kadar aktivitas mental, perilaku yang disertai halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir seseorang. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah A. Psikotropika golongan 1 adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya MDMA. Yang kedua, psikotropika golongan 2 adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Psikotropika golongan 3 adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh lumibal, buprenorphina, dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya nitrazepam. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agnes. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Baik, seperti yang telah
bahwa narkoba terdiri atas 3. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu zat adiktif, jenis-jenis dan dampaknya. Zat adiktif adalah zat yang bisa menimbulkan ketergantungan atau yang bisa juga kita sebut sebagai adiksi. Orang yang telah mengalami ketergantungan ini akan ingin menggunakan zat tersebut secara terus-menerus tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada kesehatan tubuhnya, terutama pada sistem syaraf pusat pada otaknya. Di sini saya akan memaparkan beberapa jenis zat adiktif. Yang pertama, alkohol atau minuman keras. Alkohol adalah zat psikoaktif yang memperhentikan kinerja otak yang menyebabkan terhambatnya aktivitas otak, jantung, dan tingkat energi yang disebut atau kita kenal sebagai mabuk. Mabuk ini menyebabkan kesadaran diri berkurang, menghilangkan rasa malu, dan memicu perilaku tanpa sadar. Itulah mengapa di saat seseorang mabuk, dia cenderung tidak mengingat apa yang telah dia lakukan saat itu. Yang kedua, nikotin yang terdapat pada rokok. Rokok terbuat dari tembakau yang telah dikeringkan dan terdapat sebuah racun alkaloid yang bernama nikotin. Keracunan nikotin akan merangsang saraf pusat dan susunan saraf tepi yang menyebabkan kerja kelenjar berlebih, mengucuk usus, dan kelenjar darah. Maaf kakak, waktu presentasinya sudah selesai. Sekarang waktu untuk sesi tanya jawab, ya, karena waktunya terbatas. Ini banyak yang bertanya ya. Oke, kita. Nah,